Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Fatimah Zahro dari kelas Sosiologi 1E dengan NIM 12080300203. Kali ini saya mendapat tugas ulumul Quran untuk menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari dan saya memilih materi mengenai Qasas Al-Quran. Jika ditinjau secara bahasa, Qasas Al-Quran merupakan dua kata yang berasal di bahasa Arab, yaitu Qasas dan Al-Quran. Kata Qasas sendiri merupakan bentuk jama dari kata kisah yang memiliki arti kisah, cerita, ataupun hikayat, yang jika digabung dengan kata Al-Quran, maka menjadi Qisasul Al-Quran atau Qasasul Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kisah-kisah Al-Quran. Jika ditinjau secara istilah, ada beberapa ulama yang mendefinisikan mengenai kisah Al-Quran, salah satunya Quraish Shihab. Beliau mendefinisikan bahwa kisah Al-Quran adalah menelusuri peristiwa atau kejadian yang menyampaikan atau menceritakannya secara tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Berikutnya ada bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisah-kisah Nabi terdahulu, contohnya seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad SAW, dan juga kisah Nabi lainnya. Yang kedua ada kisah-kisah yang menyangkut pribadi yang bukan termasuk Nabi ataupun golongan-golongan, seperti kisah Maryam, kisah Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan juga kisah Ashabul Kahfi. Dan yang terakhir ada kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan juga perang Bani Nazir. Kisah-kisah dalam Al-Quran pasti memiliki banyak tujuan dan juga banyak manfaat. Dan beberapa manfaat diantaranya yang pertama menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi Allah untuk umatnya. Yang kedua meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama, meneguhkan kepercayaan orang-orang yang beriman tentang menangnya kebenaran serta musnahnya kebatilan bersama orang-orang pembelanya. Dan yang ketiga membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangannya terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan juga peninggalannya. Yang keempat menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Yang kelima mengungkapkan kebohongan para ahli kitab. Dan yang terakhir yaitu kisah dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa manusia. Selain daripada manfaat, ada juga hikmah di balik pengulangan sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi dari sebuah kisah. Yang kedua, pengulangan kisah merupakan salah satu bentuk kemukjizatan dari Al-Quran. Dan yang ketiga, sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Rasul ketika ayat Qasas diturunkan untuk kesekian kalinya. Dan yang terakhir, minimnya orang yang hafal seluruh Al-Quran. Dengan adanya pengulangan kisah, orang yang hanya hafal satu surat bisa memahami dengan mudah surat lainnya yang memuat kisah yang sama. Adapun hubungan di antara kisah Al-Quran dengan Israiliyat, yaitu memberikan pelajaran dan juga peringatan yang merupakan tujuan dari kisah Al-Quran. Tetapi kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah yang dijelaskan secara terperinci, melainkan hanya menyebutkan pembelajaran secara global atau menyebutkan bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia. Jika dipelajari lebih mendalam, kisah Al-Quran yang secara global ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, karena kisah tersebut memuat hal-hal penting atau substansi sebuah kisah yang lengkap dan juga detail. Bahkan terkadang jika menceritakan sebuah kisah secara rinci, malah sering mengaburkan substansi pesan yang ingin disampaikan. Dengan rasa ingin tahu yang kuat dalam diri manusia terhadap rincian kisah dalam Al-Quran, menjadi faktor masuknya kisah-kisah Israiliyat dalam penafsiran-penafsiran di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin mengetahui mengenai Qasas Al-Quran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.